Ya yang penting kami sudah nyetak, sudah dibagikan ke santri, ya sudah, kami masa bodoh nggak gitu. Yang justru menelantarkan majalah, baik itu di ya belerang di kelas, di kamar mandi, atau banyak tempat-tempat yang tidak cocok untuk menyimpan majalah, mereka justru simpan majalah itu, bahkan pada taraf dibuang. Barangkali tidak dibuang dengan sengaja, tapi lupa naruhnya, kemudian ada yang bersih-bersih hingga akhirnya itu ke tempat sampah. Dan yang menarik, ada dua rubrik yang insya Allah selalu dibaca oleh mayoritas santri Tebu Ireng. Apa itu? Hadapi suatu yang tidak mudah untuk dijalankan, tapi tetap harus berjalan. Kan, apakah mereka menghatamkan majalah Tebu Ireng? Ternyata sebagian besar enggak. Begini, majalah ini untuk beberapa pesantren barangkali menjadi pertimbangan besar ya untuk mendirikan atau melanjutkan majalah pesantren. Sebenarnya apa pengaruh atau dampak dari majalah Tebu Ireng ini kepada keseharian dari santri atau komunitas-komunitas literasi itu sendiri? Apakah memang majalah ini sudah dikonsumsi oleh santri, kemudian dibaca, ya sudah hilang begitu, disimpan di lemari, atau memang ada upaya-upaya dari tim untuk memang majalah ini supaya betul-betul masuk ke ranah pemikiran, didiskusikan, kemudian jadi lagi sebuah tulisan dari santri yang itu santri itu jadi kritis, atau memang ini jadi bacaan wajib yang memang itu diprogramkan sebelum tidur dibaca, atau seperti apa? Iya. Pertama, majalah Tebu Ireng ini wajib dimiliki oleh santri Tebu Ireng. Mereka sudah include bayar SPP ke pesantren Tebu Ireng itu sama dengan beli majalah 2 bulan sekali. Artinya mereka semua pasti punya majalah Tebu Ireng ini. Dan beberapa santri, menurut persaksian para pembina ya, ada yang bagus banget. Mereka nyimpan majalah Tebu Ireng ini rapi gitu, dari edisi berapa sampai berapa lengkap gitu kan. Bahkan yang ya saya kagum tapi juga agak miris adalah majalah-majalah itu masih segel. Masih segel. Buka. Apakah dia gak baca? Ternyata dia baca, tapi punya temennya. Dia kayak eman-eman gitu. Yang bagus-bagus itu nanti dibawa pulang ketika boyong, atau setahun sekali dibawa pulang. Oke lah, terlepas dari itu semua, yang jelas mereka semua punya majalah Tebu Ireng. Pertanyaannya, apakah mereka membaca? Kontrol atas hal itu ya harusnya majalah Tebu Ireng harusnya punya ya. Tapi sampai hari ini kami tidak bisa benar-benar mengontrol bagaimana teman santri pesantren Tebu Ireng yang punya majalah ini benar-benar membaca dari halaman 1 sampai halaman 80. Kami belum bisa mengontrol hal itu. Cuman sebagai solusi untuk memastikan bahwa wacana yang kami sajikan di majalah itu nggak menguap begitu saja, kami mengadakan satu program bernama Bedah Majalah. Program ini kalau nggak salah sejak 2020 mungkin. Jadi ada namanya Bedah Majalah. Setiap majalah Tebu Ireng terbit, nanti majalah itu akan dibedah di kompleks santri bergantian. Misal edisi kemarin kita ke kompleks anak SMP, SMP yang mana, dan Tebu Ireng kan ada banyak lokal ya, ada banyak lokus untuk tempat-tempat kita bisa bergantian. Kita keliling bahkan ke pesantren-pesantren sekitar. Maksud kami adalah itu upaya dari tim majalah Tebu Ireng agar wacana yang disajikan di dalam majalah nggak menguap begitu saja. Meskipun katakanlah paling buruk adalah mereka sama sekali nggak baca isi dari majalah Tebu Ireng, atau cuma lihat gambar covernya tanpa mungkin dibaca tapi kemudian nggak ingat gitu. Tapi seenggaknya mereka dengan kita datangi di bedah majalah itu, maksudnya kita datangi, iya, tim redaksi datang ke asrama-asrama atau ke sekolah mereka. Kita ajak mereka untuk mendengarkan apa sih yang dibahas di majalah Tebu Ireng ini, kenapa majalahnya kok ngangkat ini, emang ada masalah apa, yang penting diketahui mereka apa. Dan kami menghadirkan satu sosok penulis yang dimuat di edisi itu, biasanya begitu. Itu kemudian menjadi kami ajukan ya sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kami nggak sekedar nulis,
kemudian katakanlah tadi dibayar, sudah ikut SPP, ya yang penting kami sudah nyetak, sudah dibagikan ke santri, ya sudah, kami masa bodoh, nggak gitu tentu. Tentu harapan kami adalah upaya kami di majalah Tebu Ireng ini dalam menyebarkan gagasan, namanya dalam media pendidikan dan keagamaan ya. Ini hal-hal yang berbau pendidikan dan keagamaan yang sudah kita sajikan itu ya jangan sampai mubadir gitu saja lah. Walaupun kontrolnya memang tidak bisa sebagus itu. Tapi ini Mas Wahyu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya. Apakah majalah Tebu Ireng ini berpengaruh terhadap kemampuan literasi santri? Katakanlah kemampuan literasi kita batasi ke baca tulis ya. Apakah berpengaruh? Ini kami pernah meriset sih. Kami pernah meriset tiap majalah itu kami sebar angket gitu. Kami sebar angket. Kami menanyakan apakah mereka menghatamkan majalah Tebu Ireng. Ternyata sebagian besar enggak. Ada yang menghatamkan mungkin 20% lah. Yang 80% gimana? Membaca bagian-bagian tertentu. Ternyata mereka itu punya apa ya? Figur-figur favorit yang selalu mereka cari. Tentu yang paling pertama, yang paling populer adalah Cak Jahlun. Rubrik humor atau rubrik hiburan lah yang paling populer. TTS juga karena berhadiah ya, mereka kerjakan berhadiah. Dan yang menarik ada 2 rubrik yang insya Allah selalu dibaca oleh mayoritas santri Tebu Ireng. Apa itu? Pertama telah tafsir dari Kiai Haji Musta'in Syafi'i, kedua Serambi Pengasuh. Di sini kemudian saya melihat bahwa seenggaknya majalah Tebu Ireng ini bisa menjembatani antara pengasuh dengan gagasan yang luar biasa dari beliau, bagaimana bisa tersampaikan pada santri dan bisa dimutolaah kapanpun kira-kira. Misal Kiai di edisi ini nulis tentang, saya lupa Kiai nulis tentang apa ya? Tentang Kiai Hasim sebagai sosok Kiai Hasim yang besar itu nggak didapatkan dengan instan gitu kan, melainkan ada perjuangan panjang yang harapannya bisa dicontoh oleh santri. Bahwa kalian itu kalau mau jadi orang besar atau kalau kagum dengan orang besar, jangan cuma kagum dengan kebesarannya, tapi lihat perjuangannya, prosesnya, yang itu harus kalian contoh kan gitu. Detail dari wejangan beliau mungkin bisa didengar oleh anak-anak, tapi habis itu besoknya kemarin pengasuh bilang apa ya? Lah kalau udah kita sajikan di majalah, mereka kan bisa mutolaah tiap hari. Begitupun dengan informasi-informasi yang lain. Dan Kiai Ta'in di sini menjadi favorit karena sudah menjadi rahasia umum ya, bagaimana kedalaman ilmu beliau khususnya ketika berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Artinya apa Mas Wahyu? Majalah Tebu Ireng ini sedikit banyak tentu mempengaruhi kualitas literasi santri. Seenggaknya menjembatani mereka mengetahui pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh yang mereka kagumi kira-kira melalui tulisan. Iya, tadi sudah memunculkan data ya. Hasil riset bahwa 20% sudah menghatamkan, 80% itu tadi ya hanya membaca beberapa kolom-kolom pilihan. Ya, kalau saya munculkan 5% atau paling besar 10% dari ribuan santri itu yang justru menelantarkan majalah, baik itu di belereran di kelas, di kamar mandi, atau banyak tempat-tempat yang tidak cocok untuk menyimpan majalah, mereka justru simpan majalah itu, bahkan pada taraf dibuang. Barangkali tidak dibuang dengan sengaja, tapi lupa naruhnya, kemudian ada yang bersih-bersih hingga akhirnya itu ke tempat sampah. Lah itu kita itu kan tadi sudah betul-betul membuat majalah ini dengan segitu konseptor, kemudian penulis-penulis juga kita coba hubungi yang tarafnya nasional dan internasional. Ternyata santrinya malah begitulah. Bagaimana ekspresi itu bisa tersampaikan di sini? Ini kepada santri-santri. Tentu saya tidak mungkin mengumpat ya. Aslinya pengen. Ya, hati kami menangis lah kira-kira ya melihat hal seperti itu. Apa yang sudah kita perjuangkan, kita kalau sponsornya satu kecap itu kan bilang sudah dirawat seperti anak sendiri ya. Ini
tidak hanya anak ini, kekasih juga ini. Kita konsep sedemikian rupa sehingga jadi produk ini, kok ditelantarkan. Sampai suatu ketika itu pernah, kebetulan di Tebu Ireng ini kan ada bank sampah ya, ada bank sampah. Semua sampah di lingkungan Tebu Ireng ini muaranya ke bank sampah itu. Ada semacam tempat pembuangan akhir. Kebetulan orang-orang yang terlibat di bank sampah itu terhubung dengan jaringan tim media. Ada satu kardus majalah masih segel nyampe di situ, dan ini sampah, posisinya adalah sampah, difoto, dikirim ke kami sambil dibilangi, nyoh silahkan kalian sobek sendiri. Karena mereka harus memilah kan kertas antara yang sampul ini sama yang dalam. Silahkan disobek sendiri karya kalian sendiri. Oh, itu mengenaskan sekali. Tapi terlepas dari hal itu, tentu kami berharap ya santri-santri Tebu Ireng atau siapapun membaca majalah Tebu Ireng, ya jangan diterlantarkan lah majalah ini. Seenggaknya simpan, atau kalau udah bosen, udah ini mau diapakan, saya sudah hatam wolak-walik, sudah hafal kira-kira semua isi dari ini, atau sudah nggak relate lagi, ini bisa menyedekahkannya ke rumah baca atau apa. Yang biasanya terjadi itu saya husnudon aja ya, mungkin mereka lupa naruh. Saya juga pernah ketika mondok satu kitab yang saya nggak mungkin meremehkan kitab itu. Saya hampir penuh lah makna kitab itu, tapi kemudian hilang, ternyata ada di kamar mandi, bukan kamar mandi, tempat wudhu ya, tempat wudhu di acara raan atas itu. 1 minggu kemudian saya lihat dia udah kena hujan, kena panas, ya sedih lah. Mungkin santri Tebu Ireng mengalami hal itu juga, masalahnya ketinggalan di mana, terus kemudian udah dibiarin sama lagi punya temennya misalnya. Kayak gitu mungkin. Nah, hal ini yang kami sesali, bahwa majalah ini sudah include SPP, berarti sudah dibayar sama orang tua. Jika memang sudah bosan atau mungkin nanti bisa dibawa ke rumah, bahwa majalah ini betul-betul dicari oleh di luar kita, masa kita yang di dalam justru menelantarkannya atau sampai lupa naruh begitu. Nah, hari ini kita akan mencoba menerjemahkan nanti gerakan apa kira-kira yang akan kedepannya lakukan di majalah Tebu Ireng ini, melihat beberapa majalah di pesantren itu sudah di take down atau diyasini, ditutup karena tidak ada itu tadi, sedikit kebermanfaatannya, justru malah banyak yang ini. Sehingga apa nanti tujuannya, atau kira-kira tawaran apa yang jenengan akan berikan ke majalah Tebu Ireng agar tetap eksis, tentu dengan berbagai pembaharuan ya, mengikuti zaman yang terus ada AI, ada sebagainya. Nah, kalau kita ngobrol soal sustainable ya, kebertahanan ya, apakah majalah Tebu Ireng versi cetak ini masih bisa bertahan? Kami pernah mendiskusikan ini dengan pengasuh. Jawaban pengasuh adalah kita di pesantren itu masih butuh media cetak. Kenapa? Karena santri dilarang pakai gadget. Kalau informasi berbasis cetak ini juga nggak disediakan, mereka akan buta wacana. Bagaimana dengan sekolah? Sekolah kan ada pelajaran-pelajaran. Iya, pelajaran-pelajaran, tapi isu-isu kekinian yang ini khasnya studi Islam tadi ya, akhirnya saya. Bagaimana kita merespon isu-isu kekinian menggunakan perspektif Islam? Bagaimana kajian-kajian Islam hari ini berkembang? Itu mungkin akan sulit mereka dapatkan dengan cepat. Lah, 2 bulan sekali mereka disuguhi majalah ini, itu hal yang luar biasa. Maka daun pengasuh, kita tetap perlu majalah cetak ini. Untung saja pengasuh berpikiran seperti itu, akhirnya majalah Tebu Ireng masih bisa survive. Maksudnya gimana? Hari ini kita agak buka sedikit ya, bahwa kebertahanan majalah Tebu Ireng ini tergantung pada apakah pesantren Tebu Ireng sendiri masih mewajibkan santri untuk membeli. Artinya melalui SPP sudah ikut itu. Seumpama enggak, dan kemudian tadi yang baca majalah Tebu Ireng sampai hatam kan 20% ya. 20% santri doang yang membeli, katakanlah dari santri Tebu Ireng berapa sih? 5.000 katakanlah ya. 5.000, 20%-nya berarti berapa maksudnya itu? Kalau 500 itu 10%, berarti 1.000.
1.000 mungkin kita masih bisa nyetak, dan itu ya bisa laku bisa enggak kan, bisa laku bisa enggak, itu mungkin akan membuat kita terus mengalami dinamika, dan jika diam stuck di produk seperti ini saja, kita bisa jadi kolaps juga. Kita lihat ada media-media raksasa yang kemarin menerbit Serambi ya. Ya. Serambi itu ya Allah, yang selama saya kuliah berapa buku terbitan Serambi yang membantu saya berkembang dan menemukan jati diri, ternyata hari ini tutup gitu. Hari ini tutup. Masalah itu punya power masih dibeli oleh santri. Seumpama itu ditutup, kita tentu akan terseok-seok. Lalu apa yang mungkin kita lakukan, atau adakah persiapan yang sudah kita pikirkan jika skenario terburuk itu benar-benar terjadi? Ada. Kita mulai nyoba untuk melakukan digitalisasi. Hari ini majalah Tebu Ireng bisa diakses melalui Google Books ya. Bisa jadi di masa depan kami bikin aplikasi khusus majalah Tebu Ireng, yang ya ada banyak cara lah. Di media kan misal kita gratiskan nih majalah, tapi sudah ada pihak donatur atau sponsor yang menyuplai dananya kan beres. Bisa jadi penjualan tidak semenggiurkan dana iklan. Artinya kita nggak butuh uang dari pembeli, kita butuhnya itu cuma tersebar dan dibaca orang, dan kita survive-nya atau pengelolaan kebutuhannya untuk bisa terbit itu pakai pihak ketiga, iklan atau sponsor atau pihak yang punya kepentingan. Tapi nanti cukup panjang ya. Harus ada konsep yang jelas, khususnya tentang bagaimana kemandirian sebuah media ini, bagaimana majalah Tebu Ireng tetap konsisten dengan tagline-nya sebagai media pendidikan dan keagamaan ketika hal itu terjadi. Ya kita sama-sama berdoa lah, semoga majalah Tebu Ireng ini bisa eksis dengan kualitas yang tentu semakin baik. Barangkali ini yang terakhir, apa yang menjadi mimpi lah, harapan panjenengan setelah diangkat jadi pimpinan di majalah Tebu Ireng ini ke depannya? Karena di depan ini kita akan menghadapi sesuatu yang tidak mudah untuk dijalankan, tapi tetap harus berjalan. Kira-kira hal apa yang menjadi harapan kita bersama, dan tentu yang terakhir yang terpenting adalah pesan untuk santri-santri. Oke. Saya membayangkan, ini bayangan sekaligus harapan ya. Majalah Tebu Ireng itu cetak 2 bulan sekali. Katakanlah kita plotting waktu terbitnya adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Januari, kemudian Februari, Maret, dan begitu seterusnya sampai November. Harapan saya adalah setiap tanggal-tanggal itu kita kebanjiran pertanyaan, mana ini majalah Tebu Ireng nggak terbit-terbit, kami sudah menantikan. Wah, itu betapa luar biasa ya, sebuah kebahagiaan ketika media kita dinanti-nanti orang. Dan bagaimana jika itu skalanya nasional bahkan internasional mungkin. Wah, saya membayangkan jika tadi harapannya apa, harapan saya adalah saya bisa berkhidmat di majalah Tebu Ireng ini hingga pada taraf majalah Tebu Ireng dinantikan orang. Jika tadi survive karena wajib dibeli santri, saya berharapnya di masa depan tanpa diwajibkan orang-orang itu berdatangan ingin membaca majalah Tebu Ireng. Tentu ini harapan yang tinggi ya, harapan yang tinggi. Saya harus memastikan kontennya berkualitas, memastikan tim kami solid, SDM kami punya kompetensi yang tinggi dan seterusnya. Hal itu sama-sama atau satu persatu coba kita lakukan. Ya, saya masih berapa bulan, belum setahun kan jadi mimret ya. Saya akan mencoba untuk membuat lompatan-lompatan yang ya menuju ke arah situ, Ya, semoga bisa tercapai. Lalu terakhir untuk pesan bagi para santri, kalian yang masih di pondok, tentu kami berharap manfaatkan majalah ini sekreatif kalian lah. Saya pernah dengar cerita Mas Wahyu bahwa anak-anak Trendsense itu kalau sahabat majalah, mereka motongi gambar di majalah itu, tempel-tempel dari tulisan paragraf itu, kemudian semacam di clipping tapi di bredel dulu majalahnya. Oke lah, terserah cara kalian bagaimana. Manfaatkan, ini adalah fasilitas untuk kalian untuk memperkaya wacana. Jadi
silahkan bereksplorasi dengan hal ini. Kemudian untuk santri-santri Tebu Ireng yang pasca asrama, saya alumni ya, alumni pesantren Tebu Ireng, kami sangat sangat senang apabila kalian masih berminat untuk menyambung silaturahim dengan kami, dengan masalah Tebu Ireng. Kalian bisa membaca masalah Tebu Ireng, mengikuti media sosial kami. Bahkan kalian juga bisa turut berkontribusi menjadi kontributor tulisan di majalah Tebu Ireng. Karena bagaimanapun majalah Tebu Ireng adalah majalah bersama bagi santri pesantren Tebu Ireng. Itu kira-kira yang penting untuk saya sampaikan. Baik, terima kasih atas luang waktunya. Semoga majalah ini tetap eksis dan terus mengikuti perkembangan zaman. Bagi teman-teman setia pembaca majalah Tebu Ireng, mari kita terus dukung majalah pesantren agar tetap eksis. Tentu majalah pesantren selalu hadir untuk mengupas tuntas persoalan problematika yang ada di negara ini dengan solusi-solusi konkret ala pesantren. Nah, tentu cara mendukungnya juga banyak. Salah satu caranya dengan berlangganan majalah Tebu Ireng yang 1 kali bayar untuk 1 tahun, atau dengan memborong majalah Tebu Ireng. Nah, itu akan menggembirakan tentu untuk kita semua, dan teman-teman pun akan sama-sama bahagia karena mendapatkan satu tulisan yang itu sangat ramah di kantong tapi tidak menyia-nyiakan atau bahkan isi-isinya sangat padat. Kami tunggu pesanan yang terbaik dari Anda. Itu saja, sekali lagi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.